Rumah tempat tinggal Rasulullah dan Aisyah sama sekali bukan sebuah istana nan megah dan mewah. Rumah mereka hanya berupa bangunan berisi bilik-bilik kecil yang terletak di blok Bani Najjar di sekitaran Masjid Nabawi. Bilik Aisyah dibangun Rasulullah di sebelah timur masjid, sementara pintunya terletak di dalam Masjid Nabawi di sebelah barat. Pintunya hanya memiliki satu daun pintu. Namun pintu itu tidak satu hari pun pernah menolak kedatangan siapa saja sepanjang hayat Rasulullah. Memang tempat tinggal Rasulullah dan Aisyah itu jauh dari kata kemewahan. Akan tetapi rumah itu penuh akan berkah dan anugerah. Walau mereka hidup dalam kesederhanaan, namun kisah Rasulullah dan Aisyah penuh dengan keharmonisan. Seringkala setelah Rasulullah tiba dari luar rumah, beliau mendatangi Aisyah dan menanyakan kondisinya. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Apakah kalian memiliki sesuatu untuk aku makan?" Aisyah pun menjawab, "Tidak, kami tidak memiliki apa-apa." Lalu kemudian Rasulullah membalas, "Kalau begitu aku puasa." Rasulullah dan Aisyah punya tradisi makan bersama di satu meja makan, bahkan dalam satu piring yang sama. Aisyah pernah bercerita tentang kebiasaan ini. Katanya, "Aku sedang makan bersama Rasulullah. Tiba-tiba Umar berlalu melewati kami. Rasulullah pun memanggilnya untuk makan bersama kami. Tangan Rasulullah menyentuh tanganku saat makan." Adapun kisah lain yang pernah Aisyah ceritakan, "Aku memakan tulang sementara aku sedang haid. Lalu aku memberikan tulang itu kepada Rasulullah. Beliau meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku. Kemudian aku meminum secangkir air. Lalu aku menyodorkannya kepada beliau. Beliau pun meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku di cangkir itu." Rasulullah memiliki tetangga orang Parsi yang pandai memasak. Pernah di suatu hari, tetangga itu membuatkan Rasulullah masakan dan mengundang beliau untuk makan bersama. Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apakah ini untuk Aisyah?" Sang tetangga pun menjawab, "Bukan ya Rasulullah." Maka pun Rasulullah berkata tidak kepadanya. Lalu kemudian tetangga itu memanggil beliau kembali. Dan Rasulullah pun bertanya, "Apakah ini untuk Aisyah?" Dan tetangga itu menjawab, "Bukan." Maka Rasulullah berkata tidak kepadanya. Dan setelah itu sang tetangga kembali memanggil beliau. Kemudian Rasulullah lagi-lagi bertanya kepadanya, "Apakah ini untuk Aisyah?" Dan jawaban orang Parsi itu, "Ya, ini untuk Aisyah." Maka setelah mendengar jawaban itu, Rasulullah dan Aisyah beranjak menuju rumah orang Parsi tersebut. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah menyukai olahraga. Beliau menganjurkan hal itu kepada sahabat dan mengajari mereka. Terkadang beliau mengalahkan Aisyah dalam perlombaan olahraga. Aisyah pernah bercerita, "Aku ikut serta dengan Rasulullah dalam beberapa perjalanan.
saat aku masih muda lagi kurus. Beliau berkata kepada orang-orang, "Ayo semua maju." Kemudian beliau juga berseru kepadaku, "Ayo Aisyah, maju hingga aku mengalahkanmu." Aku pun berlomba dengan beliau, dan aku memenangkannya. Dan beliau pun terdiam. Kemudian sewaktu aku telah beranjak dewasa dan tubuhku mulai gemuk, aku bepergian lagi bersama beliau. Beliau berkata kepada orang-orang, "Ayo maju." Dan juga beliau pun berseru kepadaku, "Ayo Aisyah maju dan lawan aku." Aku pun maju dan berlomba dengan beliau. Akhirnya beliau pun berhasil mengalahkanku. Beliau pun tertawa dan berkata, "Ternyata sekarang engkau sudah berbeda, Aisyah." Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Para sahabat tahu betapa besarnya cinta beliau kepada Aisyah. Hal itu tentu saja menimbulkan kecemburuan besar di antara istri-istri Rasulullah yang lain. Pernah suatu ketika, para istri meminta Fatimah, putri Rasulullah, untuk menghadap ayahnya, untuk menyampaikan perihal itu kepada beliau. Fatimah menemui Rasulullah dan berkata, "Istri-istri ayah meminta ayah untuk berlaku adil terhadap putri Abu Bakar." Rasulullah pun menjawab, "Wahai putriku, tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai?" Fatimah pun memahami ucapan itu dan menyampaikan perkataan beliau kepada para istri. Rasulullah juga bersabda, "Janganlah engkau menyakitiku hanya karena Aisyah. Sesungguhnya wahyuku tidak ada yang turun ketika aku berada di tempat kalian, melainkan hanya saat aku berada di tempat Aisyah." Walau kendati demikian, Rasulullah merupakan suami yang bertanggung jawab kepada istri-istrinya. Beliau membagi jatah giliran di antara mereka dengan adil. Menurut satu riwayat sebelum beliau wafat, masa di mana Rasulullah mulai jatuh sakit, beliau selalu bertanya, "Di mana giliranku hari ini dan di mana aku esok hari?" Hal ini dikarenakan beliau merasa betapa lambatnya waktu bagi Aisyah untuk mendapat giliran. Dan akhirnya para istri mengizinkan beliau untuk memilih di mana tempat yang beliau sukai. Dan beliau memilih untuk tinggal di tempat Aisyah hingga wafatnya. Aisyah berkata, "Rasulullah meninggal pada hari beliau mulai pindah ke rumahku untuk memberikan giliran. Allah memanggilnya sementara kepalanya berada di pangkuanku." Kisah ini menceritakan kita tentang indahnya kehidupan Rasulullah bersama Aisyah, walau hanya dalam kesederhanaan. Dan juga memberitahu kita akan betapa besarnya cinta mereka